Anda masih menyaksikan Economic Update pemirsa. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap PT Pindad yang telah melakukan perkembangan yang sangat cepat dalam industri pertahanan tanah air. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara usai berkunjung ke PT Pindad di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Presiden mengunjungi salah satu member of Defense ID, yakni PT Pindad. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melihat kesiapan fasilitas produksi pertahanan dalam negeri. Jokowi beserta rombongan menggunakan kereta cepat dari Stasiun Halim Jakarta menuju Stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung. Presiden Jokowi menyebut perkembangan produksi PT Pindad tidak hanya meliputi peluru dan amunisi. Namun saat ini PT Pindad juga melakukan perkembangan cepat di bidang kendaraan tempur. Melihat perkembangan tersebut, Presiden meyakini industri pertahanan Indonesia akan masuk ke dalam peringkat 50 besar dunia pada tahun 2025 mendatang. Presiden mengatakan bahwa peringkat PT Pindad berada pada posisi 79 di tahun 2022 yang lalu. Selain perkembangan yang cepat, PT Pindad juga berhasil meningkatkan pendapatan dari Rp25 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp27 triliun pada tahun 2023. Peningkatan pendapatan tersebut berawal dari pesanan sejumlah kebutuhan kendaraan tempur dan amunisi baik di dalam negeri maupun sejumlah negara lainnya. Ini perkembangan dari PT Pindad ini saya melihat sangat luar biasa cepatnya. Kalau saat lalu kita meninjau yang di Turen Malang yang untuk peluru dan amunisi. Sekarang kita melihat di sini yang berkaitan dengan kendaraan tempur dan saya melihat juga perkembangannya sangat cepat sekali. Di tahun 2022 peringkat Pindad sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di 79 tahun 2022. Kita perkirakan tahun ini sudah masuk ke tahun 2024 kita perkirakan akan masuk ke angka 60. Tetapi di 2025 kita sudah masuk ke top 50. Jadi progresnya kelihatan dan kalau kita lihat hasil produksinya, produk-produknya itu jadi sangat bagus dan pendapatan dari PT Pindad sekarang per tahun sudah berapa? Tahun 22? Tahun 2022 kita sekitar 25 triliun. 25 triliun. 2023 kita 27 naik. 2023 27 triliun. Siap. Dan itu juga yang paling banyak adalah pesanan dari Pak Menhan, Kementerian Pertahanan. Selain menghasilkan produk-produk alutsista, PT Pindad juga memproduksi kendaraan tempur seperti Anoa dan Maung. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo juga melihat produk PT Land Industri, Induk Holding Defense ID, yang ditampilkan yakni motor rantis listrik atau e-tactical bike dan becak listrik. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Kepala Negara didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose. Pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap kehadiran Indonesia Manufacturing Center harus mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian industri nasional melalui perkembangan dan peningkatan penguasaan teknologi industri, termasuk memproduksi mesin industri sendiri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajaran pejabat Kementerian Perindustrian melakukan peninjauan gedung utama Indonesia Manufacturing Center yang ditargetkan selesai dibangun pada Juni 2024. Pendirian Indonesia Manufacturing Center oleh Kementerian Perindustrian dilatar belakangi challenge dari Presiden RI Joko Widodo bahwa Indonesia sudah harus memperhatikan machine making machine atau 3M atau memproduksi mesin sendiri.
Berdasarkan data impor nasional pada periode Januari hingga Juli 2023, impor barang modal mencapai 22,45 miliar US dollar atau sekitar 17,5% dari total impor nasional. Sedangkan impor bahan baku mencapai 93,97 miliar US dollar atau sekitar 73,25% dari total impor nasional. Dengan hadirnya Indonesia Manufacturing Center, Menteri Perindustrian berharap kemampuan industri bidang teknologi akan mampu mendukung program substitusi impor, termasuk membantu industri kecil menengah mengembangkan produk. Apresiasi bahwa konstruksi yang dilakukan oleh AMC ini memiliki nilai TKDN yang tinggi 71,39%, kemudian juga menyerap tenaga kerja lokal dengan material yang sebagian besar juga berasal dari lokal, dan juga yang tak kalah pentingnya mendapat pengakuan atau sertifikat standar bangun hijau atau green building yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. IMC yang saat ini progres pembangunannya memasuki tahap penutupan bagian teratas gedung, pemasangan atap atau topping off akan menghadirkan layanan pengembangan produk-produk industri, layanan hilirisasi dari riset dan pengembangan. Pengembangan talent tenaga kerja industri serta memfasilitasi jejaring kerjasama di antara para pemangku kepentingan. Pembangunan yang telah berjalan selama 9 bulan sejak Desember 2022 ini sejalan dengan program peningkatan produk dalam negeri atau P3DN. Pembangunan IMC juga melibatkan tenaga kerja dari produk setempat, serta menggunakan material yang diproduksi di wilayah tersebut. Menperin juga mengapresiasi pembangunan proyek ini telah sesuai standar pembangunan gedung hijau yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemirsa, DPR RI secara resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 untuk menjadi undang-undang, maksud kami yang menjadi undang-undang sebelumnya. Pada pembicaraan tingkat 1 di Badan Anggaran DPR, diketahui bahwa sebanyak 8 fraksi memberikan persetujuan dan 1 fraksi memberikan persetujuan dengan catatan terhadap RUU APBN tahun anggaran 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 dengan agenda pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Selanjutnya Puan mewakili DPR menyampaikan persetujuan di hadapan para anggota DPR beserta mitra kerja terkait. Baru saja rapat paripurna mengesahkan rancangan undang-undang APBN tahun 2024 yang mana seperti pembahasan awal perkiraannya itu sesuai dengan hal-hal yang memang sudah dibicarakan antara pemerintah dengan DPR. Salah satunya adalah persamaan pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga tukar dolar. Mungkin yang agak berbeda adalah terkait dengan harga minyak ICP yang mana awalnya diusulkan 80, sekarang menjadi 82 tentu ya Pak Wabanggar. Dan namun yang lain-lain masih sesuai dengan apa yang sudah menjadi perkiraan atau sepakatan yang dari awal sudah dibicarakan antara pemerintah dan DPR. Karenanya insya Allah kami DPR bersama pemerintah bersama-sama akan melaksanakan APBN ini. Kami berharap dan mendorong bahwa setelah APBN ini diketok untuk tahun 2024, memang pelaksanaannya adalah APBN yang berkeadilan untuk rakyat, memprioritaskan program-program prioritas dari pemerintahan Pak Jokowi hingga nanti masa berakhir bulan Oktober tahun 2024, sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan yang sampai hari ini belum selesai sesuai dengan target-targetnya. Karena kami berharap APBN ini memang APBN untuk rakyat, dan setelah 2 periode nanti ujungnya APBN terakhir ini memang akan berguna untuk rakyat.
Sebagai informasi, di dalam RUU APBN tahun anggaran 2024, DPR melalui Badan Anggaran DPR dan pemerintah Indonesia sepakat menyatakan bahwa total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun, di mana terdapat adanya anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp665,02 triliun. Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp187,46 triliun dan alokasi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp857,59 triliun. Sebab itu, Badan Anggaran DPR dan pemerintah Indonesia sepakat untuk meningkatkan pendapatan negara surplus sebesar Rp20,98 triliun dengan kenaikan pada target penerimaan pajak sebesar Rp2 triliun. Dengan kenaikan target penerimaan pajak sebesar Rp2 triliun dan PNBP sebesar Rp18,98 triliun. Di sisi lain, APBN tahun anggaran 2024 memiliki defisit sebesar Rp522,82 triliun. Guna menghadapi tantangan tersebut, maka akan ada pembiayaan utang sebesar Rp648,08 triliun.